Latar belakang pengangkatan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1008 adalah perubahan peta politik di Eropa akibat Revolusi Prancis dan Napoleon yang mengakibatkan Belanda dikuasai Prancis. Louis Bonaparte, adik Napoleon, diangkat menjadi Raja Belanda dan kemudian mengusulkan Daendels untuk datang ke Indonesia dengan tugas utama memperkuat pertahanan Pulau Jawa terhadap ancaman Inggris, reformasi pemerintahan korup peninggalan VOC, dan memperbaiki administrasi serta kondisi sosial ekonomi Nusantara. Kebijakan ekonomi, yaitu pembangunan jalan dari Anyar Panarukan Jawa Timur Road Postway sepanjang 1.000 untuk memperlancar pos, mengangkut dan memindahkan produksi, dan membuka jalur perdagangan. Kedua, penguatan keuangan negara, memaksa rakyat menyerahkan sebagian hasil bumi, beras, kopi, dan lain-lain, memungut pajak tanah, land rent, menjual tanah-tanah negara kepada swasta, terutama kepada orang Eropa dan Tionghoa. Penjualan tanah hak sewa. Daendels menjual tanah kepada pihak swasta, baik pedagang Belanda maupun Tionghoa, untuk mendapatkan pasukan tepat. Pemilik baru berhak memungut pajak dari penduduk. Kerja rodi paksa. Rakyat dipaksa bekerja membangun infrastruktur seperti jalan, benteng, dan pelabuhan tanpa upah. Tujuannya menghemat biaya tenaga kerja dan mempercepat proyek pembangunan. 5. Pengaturan pelabuhan dan perdagangan laut, memperkuat pelabuhan penting Batavia, Surabaya, Semarang agar perdagangan antar wilayah tetap berjalan meski Inggris menguasai laut. Kebijakan Daendels yang pertama adalah sentralisasi pemerintahan. Daendels memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia dan membatasi kekuasaan raja-raja tradisional di Jawa. Lalu ada reorganisasi wilayah. Ia membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan dan beberapa prefektur untuk mempermudah administrasi pemerintah kolonial. Yang ketiga ada perubahan status bupati. Kedudukan bupati yang sebelumnya merupakan penguasa tradisional berubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah kolonial. Pembangunan infrastruktur Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos yang dibangun pada masa pemerintahannya memiliki dampak besar pada perkembangan infrastruktur di Hindia Belanda dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Pada awal abad ke-19, sebelum kedatangan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal, transportasi di Hindia Belanda terutama bergantung pada sungai dan kanal. Jalan-jalan di Pulau Jawa saat itu dalam kondisi buruk, seringkali hanya merupakan jalur setapak yang sulit dilewati. Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal dari tahun 1808 hingga 1811 memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan membangun sistem jalan raya pos yang revolusioner. Pembangunan jalan raya pos dimulai pada tahun 1808 dan memakan waktu 3 tahun hingga selesai pada tahun 1811. Ini adalah proyek infrastruktur besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja lokal. Jaringan jalan raya pos ini menghubungkan kota-kota utama seperti Batavia atau yang sekarang adalah Jakarta dan juga Semarang, begitupun juga Surabaya, serta banyak daerah pedesaan di sepanjang jalur utama. Jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels memiliki ciri khas tertentu. Jalan-jalan ini dibangun dengan lebar yang cukup memungkinkan dua kereta kuda melewati satu sama lain. Dan mereka juga memiliki jalur pejalan kaki di sisi jalan. Batu-batu besar digunakan untuk membentuk dasar jalan yang kokoh dan sepanjang jalan ditanami pohon-pohon sebagai perlindungan dari terik matahari. Jaringan ini menjadi terkenal karena struktur yang kokoh dan penataan yang rapih. Keputusan Daendels untuk membangun jalan raya pos memiliki tujuan yang sangat jelas. Pertama, ia ingin memudahkan transportasi barang dan pasukan militer di seluruh Pulau Jawa. Kedua, ia ingin memperkuat kendali pemerintah
Hindia Belanda atas daerah-daerah di dalam pulau. Jaringan jalan ini membantu menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dan memfasilitasi pemerintah kolonial dalam mengawasi dan mengendalikan pulau tersebut. Selain itu, jalan raya pos juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Perdagangan antara kota dan daerah menjadi lebih efisien, membantu pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya antara wilayah-wilayah yang berbeda. Masyarakat lokal juga mendapatkan pekerjaan dalam proyek pembangunan ini yang membantu mengurangi tingkat pengangguran. Pada peringatan kelahiran Herman Willem Daendels ini, kita dapat merenungkan peran pentingnya dan mengubah wajah Hindia Belanda melalui proyek pembangunan Jalan Raya Pos. Meskipun kontroversial, proyek ini tetap merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam bersejarah infrastruktur kolonial di Indonesia dan memiliki dampak yang berkelanjutan dalam perkembangan wilayah tersebut. Dampak negatif kebijakan Daendels adalah meningkatnya korban jiwa akibat kerja paksa dalam pembangunan jalan raya, terjadinya korupsi dalam pembayaran upah buruh, serta penggunaan sistem kerja paksa yang memberatkan rakyat pribumi, terutama dalam kegiatan agraris dan pembangunan infrastruktur lainnya. Kebijakan ini memperkuat sistem kolonialisme Belanda dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat setempat. Dampak positif masa Daendels adalah terjalinnya konektivitas antara Pulau Jawa dengan pendirian Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos tersebut melintasi wilayah perkebunan di Jawa Barat hingga wilayah pelabuhan di Jawa Timur. Pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibuat pada zaman kolonialisme seperti Jalan Raya Anyer Panarukan. Membangun bangunan benteng yang sekarang dijadikan objek wisata. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan ujung kulon. Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811. Ia dikenal sebagai Marskal Besi karena gaya kepemimpinannya yang keras dan otoriter. Selama memerintah, ia membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan, memperbaiki birokrasi kolonial, memperkuat pertahanan dengan benteng, barak, dan gudang senjata, serta memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltenverden. Namun kebijakan ekonominya berupa monopoli dan pungutan pajak justru menyengsarakan rakyat meski menguntungkan Belanda. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dengan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Tidak lama kemudian Inggris datang dengan ekspedisi besar di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Pasukan Jansen kalah dalam pertempuran di Münster, Cornelis, dan Tungtang, sehingga pada 18 September 1811 ditandatangani Kapituntang yang menyerahkan Jawa kepada Inggris. Setelah itu Jawa dikuasai oleh Raffles hingga 1816. Sementara itu Daendels mendapatkan tugas baru di Afrika dan akhirnya meninggal dunia di Elmina, Pantai Emas atau lebih dikenal sekarang Ghana, pada tahun 1818. Warisan Daendels yang masih berpengaruh hingga kini antara lain Jalan Raya Pos menjadi jalur penting di Pulau Jawa, pusat pemerintahan di Weltenverden atau sekarang Jakarta Pusat, serta berbagai bangunan kolonial peninggalannya. Di sisi lain, kebijakan monopoli dan pungutan pajak menjadi catatan karena membuat penderitaan bagi rakyat pribumi.